Selamat siang, selamat sore, dan ya, perkenalkan nama saya Marvel Valenciano. Teman-teman bisa panggil saya Marvel, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan membuat jaringan di Cisco Packet Tracer untuk routing OSPF dengan topologi jaringan nanti kurang lebih seperti yang ada di layar ini. Kemudian untuk skenario penilaiannya kurang lebih nanti yang ada di sini, termasuk petunjuk pengerjaan dan keterangannya. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke Cisco Packet Tracer. Yang pertama yang kita lakukan di sini, saya akan membuat topologi jaringannya terlebih dahulu.
dalam melakukan routing OSPF agar lebih mudah. Kemudian jangan lupa juga untuk memasukkan jaringan-jaringan dari IP setiap ruangannya supaya juga mudah nantinya dalam melakukan konfigurasi IP. Oke, di sini untuk gambaran besar IP-nya sudah dicantumkan semua ya, dimana nanti pada area backbone untuk area lokal dari PC ke routernya itu menggunakan 192.168.10.0/24 sebagai jaringannya. Kemudian di area 2 menggunakan titik 20/24 untuk jaringan lokal di PC-nya, titik 30/24 di area 3 dan titik 40/24 di area 4. Kemudian untuk setiap routernya, dari router di area 0 ke router di antara area 0 dan 2 ini menggunakan titik 1, titik 0/24, kemudian area 0 dengan area 3 tengah-tengah ini menggunakan titik 2, titik 0/24, area 0 ke area tengah-tengah 0 dan 4 ini menggunakan titik 3, titik 0/24, dan area tengah-tengah ke area 2 ini menggunakan titik 4.0/24. Kemudian di area 3 tengah-tengah area 0 dan 3 dan area 3 ini menggunakan titik 5, titik 0/24, dan yang terakhir di area 6 titik 0 di area 4 di antara tengah-tengah 0 dan 4 dan area 4 ini menggunakan titik 6, titik 0/24. Selanjutnya kita langsung mulai saja konfigurasinya pada masing-masing perangkatnya, mulai dari area 0. Pada komputer di area 0 saya menggunakan IP pertama pada jaringannya setelah network address, yaitu di titik 10.1 untuk subnet mask tentunya menggunakan /24 yaitu 255.255.255.0. Kemudian untuk gateway-nya di sini yang nantinya akan terhubung dengan router, saya akan menggunakan titik 10 titik
Oke, mungkin menggunakan titik 1 saja, maka IP-nya yang akan saya ubah menjadi titik 2 supaya mudah mengingatnya saja bahwa untuk setiap gateway nantinya akan menggunakan IP pertama untuk host dari setiap jaringannya, dimana untuk yang titik 10 ini menggunakan titik 1 nantinya untuk sebagai gateway dari networknya, dan untuk IP CPC-nya saya menggunakan titik 2 saja. Selanjutnya kita akan config gateway-nya tadi pada router yang ada di area 0, yaitu pada yang terhubung dengan jaringan yang ada di PC pada fast Ethernet 0/0. Saya memasukkan IP yang tadinya saya masukkan, yaitu IP gateway-nya, yaitu titik 1, jangan lupa dinyalakan, dan untuk subnet mask sama menggunakan /24, yaitu di titik 0 belakangnya. Kemudian kita lanjut ke area 2. Untuk PC-nya saya juga akan sama gitu ya, akan menggunakan 192.168.20 dan titik 1 ini sebagai gateway-nya saja, dan untuk IP-nya di area kedua saya menggunakan titik 2 dengan subnet mask tentunya /24 ya, di 255.255.255.0. Kemudian sekarang kita config di routernya untuk gateway yang ada pada jaringan lokal di area 2, yaitu seperti ada dimasukkan di PC, yaitu titik 20 titik 1 gitu ya, dengan gateway yang dengan subnet mask yang sama, yaitu 255.255.255.0. Kemudian lanjut ke area 3, ini juga sama, tinggal diubah saja karena kita menggunakan network yang berbeda di setiap ruangannya, yaitu titik 30 untuk gateway-nya dan titik 1 di paling belakang sebagai IP gateway di area 3. Untuk IP PC-nya sendiri saya akan menggunakan 30.2 saja seperti biasa juga, 255.255.255.0 ini sebagai subnet mask-nya. Kemudian kita config juga di routernya yang terhubung ke network lokal di area 3, yaitu 30.1 sebagai gateway-nya, dan titik 0 untuk subnet mask-nya di /24. Kemudian kita ke area sebentar. Fast Ethernet ternyata berbeda sebentar. Untuk area 2 ini kita menggunakannya bukan di area yang 0 ya, tapi menggunakan fast Ethernet, bukan menggunakan fast Ethernet yang 0 ya, tapi menggunakan fast Ethernet yang 1/0, karena inilah yang terhubung ke jaringan lokal pada PC-nya untuk di router yang ada di area 2 ini di fast Ethernet 1/0. Untuk yang 0/0 ini nanti ada di antara gitu ya kan, router di tengah-tengah sini dengan yang router yang ada di area 2 gitu ya. Kemudian untuk yang di area 3 ini juga ternyata sama, bukan di 0/0 tetapi di 1/0 ya. Ya, di 1/0 seperti ini. Oleh karena itu kita nyalakan saja seperti yang tadi saya infokan. Untuk gateway menggunakan titik 1 saja, dan untuk yang di PC masing-masing menggunakan titik 2. Nanti tinggal tergantung networknya pada area tersebut berapa ya, dimana di sini area 3 menggunakan titik 30 gitu ya. Dan untuk yang di PC sudah benar, titik 30.1 sebagai gateway dan 30.2 sebagai IP untuk PC-nya. Kemudian di area 4 kita lanjut ke area 4, dimana di sini menggunakan titik 40 sebagai networknya, dan 40.1 ini akan saya gunakan sebagai gateway, dan 40.2 akan saya gunakan sebagai untuk PC-nya gitu ya, untuk PC-nya, IP untuk PC-nya, dengan semuanya sama, subnet mask di /24. Ya, yang terhubung di area 4 ini menggunakan fast Ethernet 0. Oke, fast Ethernet 0 40.1 dan subnet 2/24, dan saya nyalakan. Bisa dicek di sini semuanya udah terhubung gitu ya kan, sudah terhubung. Dan selanjutnya kita akan config yang menjadi perantara gitu ya kan, jalan yang antara setiap masing-masing routernya. Kita mulai aja dari router yang ada di area 0. Di sini saya akan config dulu yang mengarah ke tengah-tengah antara area 0 dan area 2, yaitu menggunakan
melewati fase Ethernet 1/0 ya di sini 1/0. Nah, seperti yang tadi sudah dimasukkan, di sini saya akan menggunakan IP 1.0 sebagai network untuk perantaraannya itu, dan untuk IP yang akan saya masukkan di sini di fase Ethernet 1/0 ini dimulai aja dari titik 1 ya, seperti itu dengan subnet mask /24 aja. Dan kemudian di fase Ethernet 0/0 saya akan memasukkan yang titik 2 gitu ya kan. Tentunya tidak boleh menggunakan IP yang sama ya teman-teman ya, karena kalau sama bisa ya tentu saja tabrakan dan terjadi kebingungan. Kemudian subnet mask tentunya sama supaya mereka bisa saling terhubung juga, tentunya di network yang sama di titik 1 di /24. Kemudian di area 0 ketiga ya, area 0 ketiga di sini saya akan menghubungkan di fase Ethernet 3 dari router yang ada di area 0, dimana di sini saya akan menggunakan network di titik 2 ya tentunya ya, titik 2.0, dan untuk IP-nya dari router 2 dari router yang ada di area 0. Saya mulai aja dari titik 1 ya seperti biasa, dan di slash-nya tetap sama /24, yaitu di fase Ethernet 3 ya. Di sini sudah benar. Kemudian di router yang ada di antara area 0 dan 3 saya akan menggunakan itu akan melewati fase Ethernet 0.0. Saya akan menggunakan juga yang sama, yaitu di titik 2, dan untuk IP belakangnya sekarang juga titik 2 ya, karena titik 1-nya tadi sudah digunakan di router yang ada di area 0. Oke, seperti ini. Kemudian sekarang area 1 dan area 0 dan area 4 gitu ya kan, yang ada di tengah-tengahnya melewati fase Ethernet 2. Di sini saya akan mengkonfignya menggunakan IP titik 3, harusnya titik 0 ya, harusnya titik 0. Ini untuk network yang ada di yang menyambungkan ini router dari area 0 dengan router yang ada di tengah-tengah sini. Tapi untuk IP-nya tentu saja kita tidak bisa menggunakan titik 0 karena dia berlaku sebagai network address. Maka dari itu kita menggunakan titik 1, yaitu IP host pertama yang bisa digunakan. Dan untuk subnet mask-nya sama di /24. Tinggal kita nyalakan. Yang melewati fase Ethernet 2 sudah aman. Sekarang yang ada di router tengah-tengah antara area 0 dan area 4 ini, kita mengkonfignya yang melewati area fase Ethernet 0/0 ya. Di sini kita langsung config saja untuk IP-nya di titik 3 dan IP untuk routernya di titik 2. Lanjutannya dari titik 1 ya, supaya mudah saja. 255.255.255.0 seperti biasa untuk subnet mask /24. Kemudian setelah sudah, kita sekarang config dari area setiap area tengah-tengah gitu ya kan, yang menyambungkan dengan masing-masing area 2, area 3, dan area 4 nantinya. Kita langsung mulai aja dari router yang berada di antara area 0 dan 2, di mana yang terhubung dengan router yang ada di area 2 ini melewati fase Ethernet 1/0. Maka kita akan config di sini untuk IP-nya seperti yang sudah saya tuliskan tadi, menggunakan titik 4 dan titik 1 ya sebagai IP untuk di fase Ethernet 1/0 di sini yang bisa digunakan gitu ya, untuk yang pertama. Kemudian di fase Ethernet 0/0 di sini saya akan menggunakan IP titik 4 titik 2 ya, lanjutannya dari titik 1, supaya mereka bisa saling terhubung nanti dari fase Ethernet 1 dari router yang ada di area 0 kedua dengan area 2 gitu ya. Fase Ethernet tadi ya, fase Ethernet tadi subnet mask sama di /24. Kemudian lanjut dari antara area 0 ke 3, di mana di sini yang terhubung ke router yang ada di area 3 itu melewati fase Ethernet 1/0. Maka saya juga akan mengkonfigurasi di sini menggunakan IP yang sudah ditentukan di awal, yaitu menggunakan titik 5 gitu ya. Di network yang ada di titik 5, titik 0, maka dari itu saya akan menggunakan titik 1 di paling belakang sebagai host pertama dan akan digunakan sebagai IP dari si router ini gitu ya, yang ada di network yang ada di tengah-tengah sini gitu. Kemudian kita lanjut config yang ada di router 5 alias router yang ada di area 3, di mana di sini sebagai yang terhubung di tengah-tengah ini itu melewati fase Ethernet 0/0. Maka kita mengkonfignya lewat fase Ethernet 0/0 dengan
dengan IP-nya di 5 dan di titik 2 gitu ya, lanjutannya titik 1 dengan subnet mask yang sama di 255.255.255.0. Jangan lupa untuk di on kan selalu ya teman-teman ya, karena kalau fase ethernet tidak dinyalakan ya tentunya portnya yang dituju itu ya tidak nyala gitu ya, tidak jalan gitu ya. Kemudian kita lanjut config yang ada dari antara router 0 ke area 4, router area 0 area 4 dengan router yang ada di area 4. Kita langsung aja dari yang di tengah-tengah, dimana yang terhubung ke area 4 itu terjadi fase ethernet 1.0. Di sini saya akan menggunakan network titik 6 gitu ya, titik 6, dan IP-nya mulai dari 1 subnet /24 dan jangan lupa untuk dinyalakan. Selanjutnya di area 1.0, di sini saya akan memasukkan IP di titik 6 juga, dan lanjutannya dari titik 1 kita pakai di titik 2 sebagai IP hostnya. Dinyalakan dan jangan lupa subnet mask di /24. Oke, untuk saat ini semua IP sudah dikonfig ya untuk setiap device-nya, dan kalau kita cek di sini ya semuanya juga sudah bisa terhubung sesuai networknya terlebih dahulu gitu ya. Maksudnya seperti apa? Dari PC area 0 ke router yang ada di area 0 itu sudah sukses, kemudian dari PC area 4 ke router yang ada di area 4 juga ini sudah sukses. Begitu juga di area 2 dan area 3 gitu ya. Bahkan dari router ke PC itu sudah bisa gitu ya, sudah bisa semua. Nah, apakah yang dari router ke router sudah bisa? Router yang bersebelahan itu harusnya sudah bisa, seperti ini contohnya. Dari router yang ada di area tengah-tengah 0 dan 3 ke router yang ada di area 3. Di sini ya harusnya sudah bisa. Kenapa gitu ya? Walaupun kita belum config routingnya, itu karena mereka sudah terhubung di network yang sama, dimana di sini contohnya menggunakan titik 5, makanya mereka sudah bisa terhubung. Tetapi karena kita akan melakukan routing OSPF dengan tujuan supaya dari PC yang ada di area 3 bisa berkomunikasi dengan PC yang ada di area 2, PC yang di area 0 bisa berkomunikasi dengan PC yang ada di area 4 misalnya, itu kita perlu melakukan routing gitu ya kan. Dan di sini kita akan melakukan routing OSPF gitu ya. Karena memang kalau di sini kita cek misalnya dari router yang ada di area 0 ke router yang ada di area 3 saja, itu nggak akan bisa ya teman-teman ya, itu tidak akan bisa karena memang belum dikonfig routingnya. Oke, selanjutnya kita akan mulai config aja OSPF-nya supaya lebih cepat. Kita akan mulai config dari yang paling banyak dulu ya, yaitu di area 0 di router yang ada di area 0. Nah, config-nya seperti apa gitu ya? Config-nya sebenarnya sederhana aja. Oke, untuk config-nya sendiri kita bisa langsung masuk aja ke bagian routing gitu ya kan, dari setiap routernya, dan kemudian tinggal kita masukkan saja gitu ya, misalnya routing OSPF gitu ya, berarti router OSPF nah 1 gitu ya, 1 di belakang ini sebenarnya sebagai IP saja dan bebas, itu range-nya dari angka 1 hingga 5000, tapi sini supaya mudah kita menggunakan 1 saja gitu ya. Dan kemudian kita masukkan networknya gitu ya. Networknya mana gitu ya? Networknya ini itu adalah network yang akan dituju dari router ini, yaitu nanti ada 4, yaitu network yang menjadi lokalnya punya dia, kemudian network yang ada di antara router 0 dan tengah-tengah router 0 dan 2, router 0 ke router 03 gitu ya, router 0 ke router 04 gitu ya, ada di tengah sini, dan semuanya sama menggunakan networknya gitu ya, network address-nya. Dimana kita langsung cek dari sini, kita mulai dari yang lokal dulu ya, yaitu di titik 10.0. Nah, kita langsung masukkan saja network address-nya. Nah, seperti ini di titik 10.0. Selanjutnya yang kita masukkan adalah wildcard-nya gitu ya, atau kebalikan dari subnet mask-nya gitu ya. Dimana kalau tadi kita menggunakan /24 yaitu 255.255.255.0, itu akan menjadi kebalikannya gitu ya. Di setiap oktetnya 255 menjadi 0, kemudian 255 lagi menjadi 0 lagi, 255 lagi menjadi 0 lagi, dan yang terakhir 255 itu menjadi 0 itu menjadi 255 gitu ya, sesuai dengan /24 gitu ya. Ini untuk wildcard di /24 yaitu 0.0.0.255. Terakhir kita tinggal masukkan area. Nah, ini sebenarnya area ini cukup tricky ya teman-teman ya, karena itu bisa mempengaruhi dari hasil routingnya nanti.
dimana sini saya memasukkan area 0 sesuai dengan networknya ini gitu ya. Ini berada di area berapa sih, dimana sini kita sudah set yaitu di area 0. Sebenarnya ada cara mudahnya, kita bisa membuat semua routing ini berada di area yang sama aja, misalnya dibikin area 0 semua, tapi itu bukan good case-nya ya, bukan good case practice-nya. Kalau untuk good case practice-nya bisa disesuaikan saja dimana network itu berada di area berapa. Misalnya di sini kita set sebagai area 0 ya, oke, berarti berada di area 0. Kalau mungkin kita set ini area 1 ya, kita bisa set aja area 1 gitu ya kan. Tapi karena titik 10 ini ada di area 0, maka dari itu kita masukkan saja di area 0. Kita langsung enter aja. Maka dari router ini sudah mengetahui oh nanti ada tujuan yang mengarah ke titik 10.0 gitu ya di area 0, yaitu PC lokal di area 0 ini. Kemudian kita lanjut ke network yang selanjutnya akan kita masukkan yaitu di titik 1 gitu ya. Titik 1 ini apa? Titik 1 adalah jembatan penghubung networknya yang menghubungkan antara router di area 0 ke router yang ada di area 0 dan area 2 gitu ya, yang ada di tengah-tengah sini. Kemudian untuk karena subnet masknya tadi kita juga sama, kita menggunakan di titik 2/24 ya, wildcardnya kita juga sama gitu ya, di titik 0, titik 0, titik 0, titik 255. Dan untuk areanya tetap masih di area 0 karena seperti yang kita cek di sini, router ini menghubungkan ke sini, dimana tengah-tengah network ini itu masih berada di area 0. Kita bisa langsung enter saja. Nah, untuk selanjutnya kurang lebih sama ya teman-teman ya, di area 03 gitu ya, tengah-tengah itu menggunakan network di titik 2, maka kita tinggal ganti saja titiknya dan areanya juga masih sama. Kita langsung enter aja. Network di area 4, tengah-tengahnya itu di titik 3, maka dari itu kita ganti ke titik 3 juga seperti ini. Udah tinggal kita enter. Oke. Nah, di router di area 0 ini sudah semua ya teman-teman ya, sudah semua. Ada 4 network yang terhubung dan memang seperti itu. Dimana di sini ada area 0 PC lokal di titik 10, titik 1 yang menjadi jembatan area 02, titik 2 jembatan 0 ke 3, dan titik 3 0 ke 4 gitu ya. Selanjutnya kita akan config di router yang ada di masing-masing tengah-tengahnya ya gitu ya, antara 02, 03 dan 04. Kita mulai dari 02 dulu. Di sini kita langsung masuk aja ke ya untuk cepatnya gitu ya. Tapi kalau mau config dari awal mengetikkan di CLI-nya juga bisa. Tapi untuk shortcutnya kita bisa langsung masuk aja ke routing static. Tapi kita tidak akan melakukan config routing static. Kita cuma akan supaya ya router itu udah langsung set di config-nya gitu ya kan. Dan kemudian kita tinggal masukkan saja router OSPF dan ID-nya juga sama ya. ID di sini boleh sama karena memang kita config-nya di router yang berbeda gitu ya kan. OSPF 1 gitu ya. Dan udah deh, kita tinggal langsung masukkan saja network yang berhubungan langsung gitu ya dengan router yang ada di sini, yaitu di titik 1.0 yang menjadi jembatan area 0 dan 2, dan juga titik 4.0 yaitu jembatan dari tengah-tengah sini ke router yang ada di area 2. Kita masukkan dulu satu persatu. 8.1.0 0.0.0.255 wildcard sama ya, karena dia sama-sama di /24. Nah, untuk areanya sendiri, area kita juga masih menggunakan yang area 0 nih di sini, karena memang kita menghubungkan ke network yang ada di atas gitu ya, yang ada di titik 1, dimana titik 1 ini masih berada di area 0. Selanjutnya kita akan menghubungkan yang di bawahnya gitu ya kan, yang di titik 4. Titik 4 ini nanti berbeda di areanya aja, karena memang di sini area sudah masuk di area 2 gitu ya kan. Ini sudah masuk di area 2. Nah, ini selalu ada notif ya teman-teman ya, kalau nanti sudah saling terkoneksi gitu ya kan, itu biasanya nanti ada ya notifnya seperti ini gitu ya kan, dimana prosesnya ini sudah down gitu ya kan. Kemudian ini supaya tetap terhitung, mungkin kita inputkan lagi saja gitu ya, takut mungkin tidak terdetek oleh CLI nya. Titik 0 0 0 0
192.255 area 2. Kita inputkan lagi aja untuk yang sebentar. 169. Oh, ini keluar dari ininya ya. Sebentar, masuk lagi. Nah, ini dia. Masukkan saja. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah area 0 dan area 2 sudah didaftarkan dan setiap networknya juga sudah, maka config-nya di router ini sudah selesai. Mungkin biar cepat kita juga langsungan aja ke router yang ada di sebelahnya, penghubung area 0 dan area 3. Di sini kita langsung masukkan aja router OSPF 1 sama ya, supaya mudah, dan kita masukkan networknya 192.168.1.0 ya, titik 2.0 di area 0. Ini adalah IP jaringan dari yang menghubungkan router 0 ke tengah-tengah sini ya, itu di titik 2. Dan untuk areanya sendiri itu juga sama, masih area 0. Oh ya, belum memasukkan wildcardnya. Wildcardnya masih sama di 255 gitu ya, 255, dan ya karena memang dia di /24 juga. Area 0 karena memang dia masih berada di area 0. Kemudian kita akan masukkan yang ada di bawahnya, yaitu di titik 5 gitu ya, wildcard sama, dan areanya ada di area 3. Ini berada di sini gitu ya kan, yang ada di sini di titik 5, dan dia berada di area 3 sudah, supaya mudah. Oke, ini ada lagi-lagi notifikasi kalau sudah sukses ya sebenarnya ya. Tapi sebenarnya supaya lebih aman, kita masukkan lagi aja untuk yang terakhir yang mengarah ke network yang ada di titik 5 dengan wildcardnya yang di 255 juga, areanya ada di area 3. Oke, di sini udah selesai. Untuk yang ada di tengah-tengah sini, terakhir di sini gitu ya, router yang ada di area 0 ke 4 gitu ya kan. Kita langsung masuk aja static routing. Sebenarnya kita nggak akan melakukan static routing, nah itu untuk shortcut saja. Sama ya, router OSPF 1 gitu ya. Dan kalau sudah, kita masukkan saja network 192.168.0.0.0.255 di area 0. Ini networknya mana gitu ya. Ini adalah network 3 dimana yang menghubungkan router area 0 ke router yang ada di tengah-tengah sini. Di titik 3, titik 0 di /24, maka dari itu wildcardnya kita menggunakan wildcard untuk /24, dan areanya juga berada di area 0 ya, masih berada di area 0. Kalau sudah ya sudah, kita bisa panjangan ya, lebih mudah seperti ini ya. Sudah, kita langsung enter saja. Selanjutnya di titik 6 ini adalah ini notifikasi berhasil lagi. Bentar, memang harusnya tidak boleh cepat-cepat ya, karena takutnya terjadi error seperti ini gitu ya. Di area 4 gitu ya. Nah, area 4 karena kenapa area 4.6 ini berada sudah di area 4 gitu ya, seperti itu. Udah deh, kita tinggal tutup saja. Nah, ini juga udah terdaftarkan, dan udah untuk routing yang di tengah-tengah menghubung area 0 dan area 2, 3, dan 4 ini udah semua. Berarti kita tinggal config aja di router yang ada di masing-masing area. Contoh di area 2. Area 2 ini kita akan melakukan config router. Router OSPF, dan network yang dimasukkan adalah 192.168.20 dulu ya, dimana ini adalah network lokal dari si area 2 gitu ya, yang terhubung ke PC-nya di area 2 gitu ya. Dan titik 20.0, dan untuk wildcardnya sama di 0.0.0.255 karena dia di subnet mas /24. Area jelas area 2 ya, area jelas sudah di area 2.
seperti ini. Dan kemudian selain network lokal yang kita daftarkan di titik 20, kita juga akan mendaftarkan yang di titik 4 juga gitu ya, di titik 4.0, dimana ini yang menjadi penghubung antara area 2 ke router yang ada di tengah-tengah area 2 dan area 0 gitu ya. Subnet mas sama di 255/24, dan wildcardnya juga sama gitu ya. Kemudian untuk areanya juga masih sama di area 2. Kita langsung enter aja dan udah selesai gitu ya. Kenapa semuanya ada di area 2? Karena memang kalau kita cek di sini, walaupun memang beda posisi gitu ya, tapi memang semuanya ini masih berada di area 2 gitu ya. Maka dari itu kita masukkan area 2. Lanjut kita ke area 3 ya. Area 3 kita config router yang ada di area 3. Router OSPF 1 dan network 192.168.30, dimana ini adalah network lokalnya dari area 3, dan wildcard di titik 0.0.0.255 ya, 0.0.0.255, yaitu wildcard dari /24, dan areanya area 3 tentu saja, karena kita sudah di area 3 sekarang, dari area 3. Selain network lokal seperti biasa, kita juga akan menghubungkan dengan network yang menjadi penghubung untuk router tengah-tengahnya di titik 5 ya, networknya ya, betul, di titik 5. Tinggal enter saja. Terakhir network, oke, sudah sih sebenarnya udah. Oke, ini juga udah. Kita langsung tutup aja. Kemudian kita config yang router ada di area 4 gitu ya. Router yang ada di area 4 ini kita langsung masukkan router OSPF 1 network 192.168.40.0.000.255 area 4. Nah, penjelasannya kurang lebih sama ya teman-teman ya. Titik 40 ini karena dia berada di network yang ada di lokalnya dia itu adalah memang titik 40 yang terhubung ke PC lokalnya, dan juga area 4 karena memang dia berada di area 4. Wildcardnya di titik 255 karena dia di /24. Kemudian satu lagi yaitu yang di titik 6 gitu ya, titik 6. Ini adalah tetap sama di area 4. Ini adalah yang menghubungkan router area 4 dengan router yang ada di tengah-tengah sini antara area 0 dan area 4. Sama di titik 6 ya, networknya titik 6.0 dan areanya terus juga di area 4. Oke, tinggal kita enter. Dan sampai sini udah semua sih teman-teman ya. Kita coba skip aja beberapa menit lagi dan kita langsung tes saja gitu ya. Misalnya PC area 0 ke PC ada di area 2. Oke, sudah sukses ya. Pertama memang failed, tapi kalau mau lebih kerennya lagi gitu ya, kita bisa buka PC-nya, kita bisa masuk ke desktop, kita bisa masuk ke terminal. Oh sorry, kita bisa masuk ke command prompt ya, maksud saya, untuk kita ketikkan ping gitu ya kan. Ping, misalnya kita mau ping kemana gitu ya, dari area 3 kita pingin ping ke area 0 gitu kan. Jadi ping 192.168.10 berapa tadi, 2 ya. Ini adalah alamat IP dari PC yang ingin kita tuju, yang ingin kita ping. Udah tinggal kita enter aja dan ya udah ya, langsung dapat reply-nya. Kita udah berhasil melakukan ping juga, termasuk yang tidak hanya ke area 0 ya, dari area 4 ke area 3 itu sudah sukses, dari area 2 ke area 4 gitu ya, itu juga udah sukses gitu ya. Ini semua bisa terjadi karena apa? Karena kita sudah melakukan routing OSPF di semua routernya. Jadi memang ini keunggulannya OSPF ya, ketimbang statik gitu ya. Itu dia jelas lebih simple kodenya juga dan cukup mirip dengan RDP version 2, tapi memang dia lebih baru lagi teknologi dan lebih berguna lagi untuk skala yang lebih masif gitu ya, router yang semakin baik. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cara routing OSPF dari saya. Sudah bisa semua saling terhubung antara area 0, 2, 3, dan 4-nya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa playback lagi aja videonya kalau misalnya terasa atau mengalami kebingungan gitu ya. Oke, sekian akhir kata dari saya, Marco Valenciano dari kelas IFH NIM 123240019 mengakhiri video ini. Terima kasih.